biar efektif. Jadi sampai sekarang tetap mau jadi guru ya, cuma di rumah. It means you also still a teacher, but for your daughter and your son. Aku jujur lebih suka belajar daripada mengajar. Jadi orang tua aku meski homeschooling mereka sukses ya dalam mendidik aku untuk mau belajar. Tapi kalau untuk jadi pengajar ya Oke. Nah, sekarang kita bahas lebih spesifik ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Cak Dev ya. Oke. Nah, kalau dari beberapa guru yang juga ngajar bahasa Inggris dan bahasa asing ya juga bahasa Indonesia. Nah, yang paling dipikirkan guru itu ketika mereka mau bicara lisan itu takut karena takut banyak salah. Jadi kebanyakan kalau ngajar grammar itu pakai bahasa Indonesia ngomongnya, grammarnya bisa, vocabulary bisa ingat, tapi kalau sudah conversation sudah mulai langsung ketahuan agak gugup, takut tidak lancar. Nah, menurut Cak Dev nih, ini kan Cak Dev kan memang native speaker. Jadi kondisi seperti ini, kita sebagai guru dan juga anak-anak yang diajarkan ya, kita merasa kita kurang fasih dalam berlisan. Apakah wajar gitu? Maksudnya kalau apakah wajar dan tidak masalah kalau guru tetap ngomong aja percakapan walaupun takutnya akan mengurangi wibawa. Nah, menurut Cak Dev sendiri sebagai native speaker melihat guru-guru bahasa asing di Indonesia, apakah terlalu khawatir dengan hal seperti itu waktu mereka melakukan percakapan? Ya memang, ya saya mikirin mamaku jadi guru, dia belajar bahasa Indonesia itu kalau nggak salah tingkat SMA terus kuliah juga itu jadi guru bahasa Indonesia. Nah saya kurang paham kalau di dalam kelas dia pakai bahasa Indonesia apa enggak atau cuma ngajar grammar saya nggak tahu. Tapi memang logatnya, aksennya mamaku kalau ngomong bahasa Indonesia nggak terlalu bagus, masih kayak orang bule, ya kan? Jadi aku harus hati-hati ya kalau aku lupa loh, mamamu pun loh, ya. Kalau sampai sekarang udah 30 tahun tinggal di Indonesia pun orang bilang loh, oh nggak kayak anak-anaknya, kayak suaminya ya, yang ngomong sudah kayak orang Indonesia. Tapi ya memang harus dipahami kalau ini kayaknya banyak atau bisa dibilang kebanyakan guru bahasa Inggris di Indonesia ya yang merasa kalau di dalam merasa kalau ngobrol skills itu sangat kurang karena mereka juga jarang latihan ya. Jadi ya ada rasa malu, rasa takut kalau di depan murid-murid atau guru-guru lain, guru bahasa Inggrisnya kok nggak fasih aksennya, nggak kayak orang native speaker gitu ya. Tapi menurutku gini ya, you have to have that, even as teachers, you have to have that desire to improve yourself, to develop yourself, right, to get better. Dan kalau dari gurunya, ya nanti murid-muridnya juga malas untuk belajar kan. Jadi memang nomor satu kita bahasa apapun untuk mengerti bahasa itu, mengerti orang lain, dan untuk dimengerti sama orang lain ya. Jadi itu memang nomor satu. Dan kebanyakan kalau orang Indonesia ngomong sama native speaker pakai bahasa Inggris, gampang dimengerti, itu nggak susah dimengerti, lumayan gampang. Dan jadi itu nomor satu ya. Tapi saya juga mikir kayak gini, kalau murid-murid lihat soal Inggris dan itu aksennya ya sama seperti mereka atau nggak ada bedanya sama mereka ya. Otomatis ini nggak terlalu pintar bahasa Inggris ya. Dan itu bisa dibalik juga. Kayak contohnya aku pernah bikin konten seorang penjual bubur kacang hijau di Surabaya. Nah dia belajar bahasa Inggris waktu masih muda, dia jadi di Bali tuh jualan di pantai dan sering ketemu bule dan dia belajar sedikit demi sedikit ya. Dan nggak bisa baca bahasa Inggris dia. Dan sekarang di Surabaya jarang dia pakai bahasa Inggris. Tapi apa? Pronunciation-nya dan sama aksennya bagus sekali. Jadi apa sama dia? Padahal dia jarang ngobrol ya.
Dan sebagai native speaker aku tahu, oke, ya he doesn't have perfect English. Tapi orang Indonesia lihat itu, wah fasih sekali, luar biasa, kok bisa ya, that's amazing. Cuma grammar, bukan masalah vocabulary, ya, cuma dua, karena aksennya sudah selevel, nah itu sama ngomongnya lumayan cepat, gitu kan. Jadi aku berharap guru-guru bahasa Inggris di Indonesia itu ya atasi rasa malu itu, mulai dari kalian aja. Kalau kalian nggak mau improve yourself, itu gimana murid-muridnya mau belajar. Dan saya dulu belajar bahasa Arab dengan cara yang sama. Dan saya ini tuh ya, tingkat kuliah di Australia belajar bahasa Arab 3 tahun. Dan aku jujur kecewa kalau saya melihat kembali waktu itu, aku belajar fokus di fokus bisa nulis, baca, grammar. Wah, saya suka sekali belajar grammar ya, karena bijiku apa bahasa Jawa, nilaiku yang paling bagus di kelas itu. Setelah 3 tahun ada program 2 bulan main ke Yordania. Jadi oke, kita langsung pakai bahasanya. Ternyata pas di sana pertama saya, what is going on? What is she saying? Gak paham sama sekali. Jadi aku merasa 3 tahun ngapain aku belajar itu. Jadi memang jauh lebih ini ya, lebih menurutku meskipun itu susah, try speaking as much English as possible, karena your students, they need to hear you. Ya, they need to hear English on a regular basis. Kan banyaknya dengar bahasa Inggris cuma dari gurunya aja. Kalau gurunya nggak pakai bahasa Inggris, mereka nggak pernah dengerin. Mungkin kecuali lewat film atau ya YouTube dan lain-lain. So ya. Yeah. So jadi kalau misalnya aksen, kadang-kadang kan guru-guru ini juga kalau misalnya bicara bahasa Inggris juga terpengaruh dengan aksen logat daerah, itu juga salah satu yang harus diperbaiki pelan-pelan ya. Memang nomor 1 ya, aku nomor 1 itu bisa dimengerti dan ngomongnya lancar. Tapi aku perhatikan selama jadi bahasa Inggris, kebanyakan yang lancar, otomatis aksen mereka juga akan lebih bagus. Jadi biasanya orang yang aksennya selalu ya, nggak selalu cuma pengamatan aku sendiri, orang yang aksennya kurang bagus itu biasanya juga berarti ngomongnya kurang lancar. Jarang aku ketemu guru bahasa Inggris yang ngomongnya lancar sekali, tapi aksennya kacau. Mungkin ada, tapi jarang. Go hand in hand. Oke, ya. Oke. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di sini, kalau ada pertanyaan, silakan diketik di. Ya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi rekan-rekan yang di sini juga pasti banyak yang nanti pengen tanya-tanya. Silakan, ya. Nanti setelah sesi saya tanya nanti pertanyaan teman-teman yang akan saya bahas. Nah, apa saran Cak Dev supaya guru bisa memotivasi kelas supaya anak-anak dalam bahasa Inggris? Ada mungkin Cak Dev dulu kan pernah ngajar ya, jadi berdasarkan pengalaman yang ada, gimana supaya mau ngomong seperti apa? Mungkin ada yang bisa dibagikan ke guru-guru sekalian. Iya, kalau menurutku gini ya, nggak terlalu fokus dengan wah nanti waktu ujian anaknya dapat nilai-nilai yang bagus, tapi nggak bisa ngomong, ya kan? Jadi kayak apa? Buat apa kita belajar satu bahasa, tapi kalau nggak bisa memakainya sama sekali ya. So instead of really focusing on the students getting good scores, try making learning language ini nggak cuma dalam bahasa Inggris, tapi semua bahasa juga bisa. Make it fun, play games. Kalau murid-muridnya suka berdebat, bikin debat gitu ya. Jadi nggak tiap kali ketemu tuh bahas grammar, bahas vocab. Kalau kelasnya besar dan
banyak yang malu ngomong di depan banyak orang. Yeah, just create small groups, you know, do whatever you can to get as many students talking at the same. Jadi tiap kali mereka datang ke kelas itu dapat kesempatan untuk ngobrol. Mungkin nggak sama gurunya kalau kelasnya besar ya, tapi ya jadi dulu waktu aku ngajar aku sering main game, dan kalau kita bingung cari game ya gampang, tinggal pakai Google aja gitu ya. Lots and lots of activities, lots of games to encourage students to speak. Yang ngomong seperti ini sama muridku dulu ya. Ya we have to tell them or ask them, why are you learning English in the first place, you know? Like sometimes students just say, oh, it's because my parents tell me to. Cuma gara-gara orang tua aku yang nyuruh ya. Dan kalau tujuannya orang tua ya karena malas ya. So we need to teach them all the things that they can learn or enjoy or have if they have better English, you know. So ya itu dengan banyak game and banyak diskusi, mungkin ini ya kita harus memahami murid-murid kita, mungkin ada yang lagi viral atau apa, discuss the things as well. Tapi memang harus mulai dari guru ya. Gurunya nggak boleh malas-malasan kayak dan memang ada proses, there is a process with all of this. Karena mungkin kalau dari dulu nggak pernah ada kegiatan speaking, aduh, ayo kasih worksheet aja, ayo ngerjain worksheet, ya kan? Aduh, males, aku nggak bisa. Yeah, try to make it as fun and interesting as possible, so that hopefully their English lesson or English class becomes their favorite, right? You as the teacher, you have to be excited too, yeah. You have to be excited. Ya, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan dari Feni Lianawati. Berarti kalau kita belajar bahasa Inggris, kita harus belajar aksennya juga. Ya, pasti ya. Oke. Memang kan aksen bahasa Inggris itu seharusnya banyak sekali ya. Kalau yang banyak didengar, ya aksen Amerika, karena sering nonton Hollywood. Kebanyakan selebriti yang dikenal di sini ya dari Amerika. Mirip. Tapi coba kamu pergi ke negaraku ya, ke Australia, wah beda sekali. Coba pergi ke Inggris, beda lagi. Kemana? Ke Singapura, wah beda lagi. Jadi aksen itu banyak sekali ya. Jadi usually your accent will follow who you listen to. Jadi kalau aku memang kalau ngomong bahasa Inggris yang aneh, itu aksenku Australia, bukan Australia. Kebanyakan Amerika, mungkin 60-70% itu Amerika, ada Jawa dan ada sedikit Australia. Padahal aku orang Australia. Tapi when I go back to Australia, ya, terus aku Indonesia, teman-temanku biasanya bilang, loh, aksenmu kok berubah ya sekarang ngomong kayak orang Aussie. So yes, it's so who are you listening to? Who are you learning from? And menurutku nggak terlalu penting ya kalau kita milih contohnya, wah harus sukses cuma Amerika. Loh kan kita lihat kalau lihat di YouTube ya, sekarang banyak orang yang punya talent yang luar biasa. Mereka bisa, they can like do 20 or 30 different accents. So you don't have to limit yourself. You know, some people do have the talent to do more accents, but ya seharusnya nggak ada yang salah kan. Aksen itu nggak ada yang salah. Aku dulu pernah ya waktu di EF itu ada satu dia, itu mungkin hari pertamanya dia ngobrol sama aku, Mike. What? Aku nggak paham dia ngomong apa. Aku batin, waduh, gimana ini murid-muridnya aku nggak paham. Aku menemu, berarti selama aksen itu
kayak kan juga yang Indonesian English accent juga ada kan, kayak Jaksel itu anak-anak Jaksel tuh Inggris Ya, yang kata saya itu kan. Ada patokannya nggak kira-kira yang mungkin lebih aman kita ada nggak sih, misalnya saya pernah dengar kayak seperti YouTuber International English Accent. Jadi ini kayak bukan mengacu ke salah satu tapi ini kayak semacam kayak misalnya kan sekarang banyak orang memang kuliah di luar negeri atau apa ya. Nah, kebanyakan orang-orang asing yang memang bukan native speaking bahasa Inggris, kebanyakan mereka akhirnya menggunakan international accent. Apakah memang ada yang kayak gitu? Jadi buat kita jadi orang juga ngerti kita ngomong apa, kita juga bisa ngerti orang lain yang ngomong juga karena kita belajarnya kurang lebih mirip-mirip. Kira-kira ya, gitu. Tapi ya aku baru pertama kali dengar tentang itu ya. Mungkin yang lebih penting daripada aksen itu belajar pronunciation, so just say particular words. Dan biasanya kalau kita cari di internet kan pilihannya ada dua kan, ada yang UK, ada yang US. Jadi kalau kita milih salah satu nggak salah, dua-duanya benar, aman. Ya mungkin kalian tinggal pilih aja lebih suka yang mana ya. Cuma kalau ini menurutku yang UK, ya kan. Dan kebanyakan yang kita tonton, yang kita dengar juga US, jadi itu pasti lebih gampang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari sama dengan Feni tadi. Apakah catatan Cak Dev tentang pengalaman belajar bahasa Arab, strategi memperbaikinya? Oh iya. Atau sudah berhenti? Oh iya, kalau aku mau belajar bahasa Arab lagi, aku nggak akan belajar di Australia. Jadi bagaimana kira-kira? Ya bisa belajar juga. Tapi saya sama sekali nggak punya komunitas yang pakai bahasa Arab. Teman-teman kelasku itu nggak ada yang mau, selalu pakai bahasa Inggris. Dan salahnya aku, seharusnya kan aku cari komunitas. Ada orang-orang di internet yang pakai bahasa Arab sehari-hari, pakai bahasa Arab itu ada, tapi aku nggak nyari ini. So I should have done that. Atau juga kalau umpamanya tinggal di tempat bahasa itu nggak dipakai, kan sekarang online banyak. There are so many resources online, free resources ya, kita nggak harus bayar, kita cari grup-grup mana pakai bahasa yang kita pelajari. So that's what I would do. Dulu ini aku iseng ya belajar bahasa Spanyol 10 tahun yang lalu, iseng aja, because I like learning languages. Dan saya semua materi ambil ya vocab, grammar gitu ambil dari internet. Untuk belajar speaking, aku cari beberapa website itu ada kayak gini ya, exchange conversation. Jadi aku ngomong sama orang Spanyol, 50% pakai bahasa Inggris, ya buat dia belajar bahasa Inggris, dan 50% pakai bahasa Spanyol, biar aku belajar bahasa Spanyol. There's lots of communities like that you can use. Tapi yang pasti aku mengutamakan speaking, nomor satu harus speaking kalau aku belajar bahasa. Dan memang stylenya orang-orang untuk belajar beda-beda ya. Not everybody is like me. Mungkin ada yang bisa belajar dari baca atau listening. Tapi kalau aku, if I'm not speaking, I'm not going to be learning. Berarti tetap harus ngomong ya, mau nggak mau. Kalau nggak mau ngomong, nggak biasa, berarti tetap aja nggak bisa. Apalagi kalau guru, iya. Apalagi kalau guru, ya. My brother-in-law, dia tinggal di Jakarta. Kalau dia ngomong bahasa Inggris jarang sekali, ya aksennya ke orang Indonesia. Tapi pemahaman bahasa Inggrisnya udah perfect kalau menurutku ya. Jadi kalau dia listening, kalau dia baca 100 bisa, dan dia kalau ngomong sama orang bule juga bisa. Aksennya memang kayak orang Indonesia, tapi dipahami. So it's okay. Tapi kan dia bukan guru, dia untuk belajar sendiri karena suka baca. Itu ya memang kan kita ada kepentingan untuk yang bisnis atau apa, cuma kita sekarang bahas sebagai guru ya. Jadinya memang harus lebih ekstra usaha. Yes. Betul ya. Nah sekarang mana hasil ini ada Laurencia, ini juga guru bahasa Inggris ini, guru bimbel.
manakah hasil yang lebih efektif mengajar bahasa Inggris untuk murid yang memiliki lebih baik explain English to English dengan metode TPR atau Indonesian to English? Ya, mungkin. TPR, definitely. Ya, kalau mulai dari nol, I would go with TPR. So to get them moving, using the language, not just working in worksheets. Dulu, ini tahun 90-an ya, orang tuaku, mereka ngajar bahasa Inggris ke teman-teman kampung. Sampai mereka itu ya, zero knowledge of English, absolutely zero. Kadang-kadang hampir sampai 100 murid ngikut kelasnya itu, di dalam rumah. And so it was crazy. Dan orang tua aku pakai metode TPR. Jadi, wah itu seru sekali ya. Aku juga ikut-ikut. Padahal ya, udah bisa bahasa Inggris ya, but I just wanted to join the fun. So definitely kalau mengajar bahasa Inggris untuk yang itu ya, have zero knowledge of it. You need to make it fun and just start with TPR. So they learn the most common words. Dan mereka pulang itu merasa, wah, ada biasanya begitu. Disuruh gitu-gitu, aku ngerti loh. Ya, memang sebenarnya kan di sini juga banyak orang tua yang hadir ya. Sekarang zaman sekarang, selain dari guru, banyak orang tua kan ekspektasi yaitu anaknya harus bisa bahasa Inggris. Nah, makanya nggak bisa sebenarnya. Orang tuanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di rumah juga nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Jadi itu jadi kayak kalau kontradiksi. Kalau misalnya orang tua juga nggak mau belajar, kayaknya juga ada kendala. Kira-kira menurut Cak Dev gimana nih kalau yang kayak kasusnya ya pengen Inggris lancar, tapi orang tuanya sendiri juga nggak bisa bahasa Inggris? Iya, itu aku jujur nggak terlalu paham ya sama orang. Ya mungkin orang tuanya nggak ada waktu ya untuk belajar bahasa Inggris dan mungkin dari dulu nggak bisa. Tapi kalau anaknya pintar bahasa Inggris, kecuali gini ya, kalau anaknya dikirim ke sekolah, like an international school, something di mana mereka pakai bahasa Inggris setiap hari, ya gitu nggak harus dipaksa, pasti belajar sendiri. Tapi kalau ke sekolah biasa itu kan agak susah. But yeah, definitely if you want your kids to learn a language, especially English, dan orang tuanya nggak belajar juga, it's sad. Berarti kan di rumah nggak ada yang bisa kan? Jadi mereka seharusnya kebanyakan kita belajar bahasa itu kan sama orang tua ya, apalagi kalau homeschooling. Kayak aku dulu. So yeah, it's a missed opportunity if parents aren't willing to learn for their children's sake, I think. Baik, pertanyaan dari teman-teman di sini. Cak Dev, orang tuanya dua-duanya orang asing kah? Ya betul, ya benar. Iya. Ini banyak, pasti salah satu tuh orang Indonesia, pastilah. Tapi enggak. I'm full bule, guys. I'm full bule. Iya, dua-duanya dari Australia. Ada yang dari kota, ada yang dari desa Australia. Ya, ini ada pertanyaan unik lagi. Have you ever learned Mandarin? Yes. Because I know that you are your wife Indonesian Chinese, right? Yes. I've learned Mandarin. I lasted 1 week. Aku bertahan. Aku belajar Mandarin cuma 1 minggu. Bisa? Ya. Kalau nggak salah ini setelah belajar bahasa Spanyol ya. Aku coba. Oke, sekarang bahasa Mandarin. Ternyata lebih susah. I got stuck with the intonation. Yeah, kan with the different tones. I got, it was just too hard for me. Tapi juga bisa, dia ngerti ini ya beberapa kata, tapi kalau ngomong sama orang nggak bisa. Kebanyakan gitu kalau sudah Chinese Jawa lebih lancar bahasa Jawanya daripada bahasa Mandarinnya memang. Tapi memang ya nenek kakeknya anakku bisa bahasa Mandarin. Gimana Lausu ya mau ngomong apa? Ya, Cak Des, do you interested in my class?
Oh, 老师ini guru Ya. Mandarin. 对，我是中文老师。 Oh iya 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 iya. You can join. Seharusnya, ya, gimana? You can join my class. Do you have an online class or Yes, is we it have in online Surabaya? class Here. in the Here, platform. sure. We already have the Here. platform, right? I So see. Langsung ya. ditodong ya. Ya. Atau Cak Dev mau ikutan ngajar? No. Kembali ke ini I- ya, ke apa namanya Ya. masalah betul harus. Aku pengen belajar sedikit aja, nggak banyak. Cuma biar aku lebih memahami orang tuanya istri. Dan bisa lebih sopan karena aku nikah 12 tahun baru belajar kayak apa namanya? Weicha sama Caicie tahun. Terus aku lihat silsilah keluarganya itu apa ya? They have a lot of children, so really lots of people, dan mereka langsung tahu, nggak pakai namanya ya, tapi kayak contohnya Pak D atau apa gitu. Tapi bahasa lagi daripada bahasa Jawa. And I'm like, who are you talking about? I have no clue. Besides. Jadi aku mulai sedikit ngajar anakku yang aku tahu. Kayak nanti kalau ketemu Coko sama Coko ngomongnya nih tahu ya, kan mereka pasti seneng. Tapi aku sebatas I need to learn a few more phrases. Yes, besides that, I think Mandarin nowadays is quite language. Yes. I think you should try it. Yes. Oke. Habis bahasa Mandarin ya. Nanti ada apa bahasa yang lain-lain lagi. Tapi memang kita gini, Dev kan dari platform Kompas Publishing, kan kita punya website education learning buat guru memang. Jadi kalau guru bahasa Mandarin bisa belajar juga kita ajarkan. Minimal dia sampai HSK 1. Kalau sudah sampai HSK 3 dia bisa ngajar anak TK. Nah, kayaknya Cak Dev bisa ya sampai HSK 3 buat ngajarin ngajar anak-anak. Kapan-kapan aku coba. Tapi harus ini ya, kalau misalnya memang kita belajar bahasa asing memang motivasi itu nomor 1 ya. Kalau udah nggak ada, kita udah nyerah duluan. Oke, lanjut ya. Terima kasih pertanyaannya, Lausu. Sisi nih. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Mbak Tarita. Any suggestion when we teach beginners or adults and they have bad habits that is difficult to unlearn, such as certain collocation or pronoun? You're talking about adults, bad habits. Yeah, maybe they already have their own accent, their own wrong, and they have to change it. It's quite hard. Do you have any suggestions? Sometimes we also doing it, and anakku tuh bisa lebih spontan daripada aku. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku ngomong buat dia ada yang aneh, nggak kayak gitu. Itu Indonesia terjemahan ke Inggris. Inggris ada istilahnya lagi, ya berarti kan lebih spontan kalau anak-anak yang memang mereka kayak sudah kayak native speaker. Nah, pertanyaannya mungkin ke situ ya, suggestion when we teach false beginners and they have bad habits that is difficult to unlearn. Ya harus ini ya, harus nunjukin yang harus kasih contoh-contoh yang benar. Jadi mulai dari gurunya ya, jangan don't continue those bad habits. Start some good. Dan kalau contohnya itu pronunciation-nya yang kurang benar, yeah, just work on that and show them where it's wrong and do it as a. Kalau contohnya cuma ada beberapa yang that have these bad habits, you know, but do it as a whole class, you know, the whole learning activity, the whole class. So yeah, I wouldn't point out that one student, hey, that's wrong, make them feel bad, and everybody else doesn't have the same problem. But I think menurutku ya mungkin banyak yang punya
habit seperti ini, dengerin dan malas baca. So if you can somehow encourage them, ayo ya at home, make a habit to listen to, contohin dengerin podcast, bisa di YouTube, bisa di banyak tempat ya. Just kamu suka topik apa, tema apa, kamu dengerin, mungkin setiap minggu bisa setengah jam. Jadi kamu bisa belajar pronunciation dari situ ya. And with grammar and itu nomor satu belajarnya dari membaca. Dan mungkin ini yang paling susah ya buat orang Indonesia, itu mau belajar dari tapi kan nggak harus dari buku. Kalau contohnya kamu suka sepak bola gitu ya, kamu ikutin aja online the news about your favorite football team, or whatever you might be interested in. Start there, and then once you get better at interest, then branch out, coba yang lain-lain juga. Thank you for the tips, Cak Dev. Ini ada lagi pertanyaan tips nih dari Chris. Bagaimana Cak Dev mengatasi kelas yang malas belajar? Jangan-jangan gurunya malas kan? Tadi kalau guru gak anak sama sih soalnya. Kan tadi Cak Dev juga sudah bilang 90% itu mereka juga malas mempelajari bahasa Inggris kan. Jadi itu memang kadang-kadang menurunkan motivasi kita sebagai pengajar sih, memang betul. Nah, mungkin ada yang sudah dilewatin. Mungkin mirip sama jawaban tadi ya, saya lupa menjawab pertanyaan apa, tapi ya itu, we have to make the class more enjoyable, more fun. Dan ya banyak games really help, even pun suka loh main game, nggak cuma yang kecil-kecil, tapi yang dewasa juga suka. Mungkin cuma yang dewasa lebih fokus ini ya, kayak talking about different debates, things like that. Tapi kalau dengan anak kecil ya just get them up, biar nggak duduk terus ya. Coba ajak mereka berdiri, main sama kartu, flashcards, and hopefully that will them not to be lazy. Tapi ya tergantung anaknya juga beda. Aku juga harus belajar sih seperti itu, harus menghadapi anakku sendiri ya, gimana kalau mereka malas. Dan kadang kalau itu anak kecil ya, ini sama anakku sendiri, aku nunggu mereka siap. Jadi kalau umpamanya anaknya orang masih malas ya belajar bahasa, akan aku paksa waktu itu. Tapi aku akan memperhatikan kalau itu ada satu saat mulai nyantol, oke sekarang waktunya ya. Jadi kalau sistemku homeschooling itu lebih ke sana ya, kita menunggu anaknya siap. Kayak contoh mengajar anakku yang pertama namanya Jago, he's 5 years old, and kita belum ngajar dia membaca, jadi belum bisa baca. Sudah mulai main game kayak alfabet bisa, he can read a few sight words, tapi kalau kan, dan apalagi bahasanya susah ya, karena kan nggak sesuai sama teksnya itu. Jadi kita main game kayak ada main bingo, main Uno ya. Aku bikin kartu Uno itu, tapi kalau kita main harus sambil dibaca kata-kata di sana. So just with games, memang dia masih belum mau ambil buku dan lihat buku, tapi cuma gambar-gambarnya. But nah itu susah. I'm like, okay Dave, don't push, sabar. And I think it's the same with our children wanting to learn like English. Ya mungkin harus kalau masih kecil-kecil ya, kita bisa diajar di rumah dulu. Hopefully that helps. Thank you. Ini juga nih ya yang menulis Cak Dev, suasana belajar di keluarga Cak Dev, apalagi kecintaan terhadap bahasa kok bisa sampai kayak gitu ya. Jadi adakah family bangun dalam keluarga? Bagaimana suasana homeschooling Cak Dev sewaktu masih anak-anak? Nanti sudah sebagian diceritakin ya, mungkin bisa
jelasin lagi. Sambil bermain atau formal belajar seperti ikut les atau ada guru datang atau apa. Ini berarti tentang pengalaman homeschooling anakku tapi waktu kecil. Jadi dulu aku sama kakakku ya. So there were two of us doing homeschooling. Sekolah kita berdua jauh lebih singkat daripada kalau anak ke sekolah biasa ya. Nah, kalau SMA kita ya lumayan seperlunya ya, so and that lasted most of the day. Tapi pas SD dan mungkin sampai SMP, ya mungkin kita mulai dari jam 8:30, jam 12 udah selesai. And no homework, you know, no homework. Jadi dari kelas sampai teman-temanku di kampung itu maghrib ya, mereka harus pulang, harus mandi. We just played the whole time. We learned from just playing. Dan ya karena itu aku bisa bahasa Jawa ya, dan logatnya juga lancar. I had to do that to enjoy playing with my friends. Tapi sekali aku ingat itu aku dari Australia, mungkin 6 bulan di sana, pulang lagi ke Indonesia, aku lupa Jawa. Aku nggak paham kalau aku lupa. Tak pikir aku bisa sampai Surabaya, ayo main lagi sama teman-temanku. But I arrived, play. Huh? What? Aku nggak paham. Aku pulang nangis aku. Tapi 1 minggu lagi sudah belajar lagi. Tapi memang ya, so with my mom, kalau homeschoolingku kebanyakan itu mamaku daripada papa karena ya saya. But memang sangat santai sih, memang sangat santai dan nggak banyak tesnya. Tapi memang harus hati-hati kalau untuk homeschooling itu untuk ini ya, anaknya harus belajar disiplin juga. But like I said, my experience of homeschooling itu membuat aku senang belajar. Jadi sampai sekarang pun itu selalu pengen ada sesuatu baru yang aku pelajari. So, but yes, with learning with like routines and stuff like that, ya cuma memang dikasih kebebasan sama orang tua untuk bermain di luar, ngajak anak-anak main ke rumah juga. So I'm glad that my parents were not very strict with playing. So I had a great childhood. Nah, yeah. The childhood is in Indonesia itu enak kalau di sini. Banyak mainnya memang. Oke, sekarang ini ada Cak Dev, ada pengalaman dari Tina. Cak Dev, ada pengalaman apa ketika belajar grammar bahasa Indonesia di Australia? Apakah ada tertentu? Nah, waktu. Oh iya. Jadi aku kuliah ambil bahasa Arab, bahasa Indonesia karena aku ingin jadi guru. So that's why I took Arabic, that's why I took Indonesian. Saya waktu itu kurang tahu ini mau jadi guru bahasa Indonesia di Australia atau jadi guru bahasa Arab. Kesusahan apa? Nggak terlalu. Aku langsung masuk ke tahun kedua ya, jadi semester 3. Ya karena mereka tes dan ya saya udah bisa bahasa Indonesia, cuma mau dapat ininya aja ya, the teaching certificate. Kalau selalu ya, karena memang aku suka grammar. Jadi aku grammar Arab itu malah bagian bahasa Arab yang aku paling suka grammarnya. Tapi jujur grammar Arab buat aku lebih menarik daripada grammar Indonesia. Karena lebih banyak. Kalau grammar Indonesia kan nggak not so many rules. Aku malah suka bahasa yang banyak rulesnya. So kesusahan. Ya kalau kamu ingat apa kagak aku lali kabeh grammar Indonesia. Banyak yang lupa, tapi nggak merasa ada ini sih, nggak merasa terlalu susah. Itu disuruh banyak baca. So we read a lot and that really helped me to improve my grammar skills. Tapi kalau saya lihat postingannya Cak Dev untuk tulisan-tulisan bahasa Indonesianya semua saya lihat gramatikalnya jarang ada
justru kebanyakan orang Indonesia sendiri kalau nulis malah suka banyak yang salah spelling, salah enggak, aku masih itu kalau yang singkat-singkat panjang-panjang biasanya aku ada beberapa teman kalau ngechat di WhatsApp itu ya kayak bahasa Indonesia kamu kok rada gini ya. Jadi kadang mungkin ada where I write in Indonesian but I'm thinking in English. Aku mikirnya itu selalu pakai bahasa Inggris ya. Tapi mama aku lebih parah. Kalau mama aku ngomong bahasa Indonesia kadang-kadang aku tuh kayak artinya. Oh, wala, I get it. She's translating. Oke, seru. Ayah. Nah, ini dari pertanyaan dari Claudia. Bagaimana mengajar siswa dalam satu kelas yang punya pengetahuan berbeda-beda? Ada yang sudah paham bahasa Inggris? Itu ayah. Ada yang beringgris. Terima kasih. This is mine. Mungkin dulu harus dibikin kelas-kelas. Ayah. Iya. Yes, I am. Ya kan dulu aku ngejar IF di satu lembaga itu ya habis mereka dites ya dimasukkan ke satu grup ya level, jadi kebanyakan memang hampir sama kemampuannya murid-murid itu dan kalau ada yang tertinggal biasanya dinaikin. So yeah, I can understand how that would be difficult. Tapi kalau umpamanya ini di kelas di sekolah ya. Ya. Karena itu tidak. Di sini pertanyaannya gimana? Ada yang sudah paham dan ada yang baru. Iya. Jadi itu ya pertanyaannya kita ngikutin yang mana? Kita ngikutin kemampuan yang mana? Takut ngikutin yang paling pintar, yang lain nggak paham. Tapi juga kalau kita ngikutin yang sama sekali nggak ngerti, yang pintar nggak belajar apa-apa. Tapi ya, levelnya apa dulu ya. So, just in my opinion, teach according to the level that it should be. Dan mungkin kita harus bantu aja ya, atau fokus sama beberapa anak yang masih belum bisa. Or maybe you could give extra time or extra homework to them. Atau juga ini minta orang tuanya untuk bantu di rumah. Apalagi kalau ini masih tingkat-tingkat yang, maybe grade 3, orang tua di rumah juga bisa sambil belajar ya, because most of the content the material would be quite easy. But yeah, that's it. And I don't really know the answer. Sorry. Mungkin kalau di kelas kita, ya kalau yang di IF biasanya sudah ada kategori ya. Cuma kalau yang apakah Pak Cak Dev pernah nggak lihat kurikulum nasional bahasa Inggris yang ada di sekolah-sekolah biasa? Pernah lihat-lihat nggak? Belum. Aku cuma pernah sekali beli buku bahasa Inggris kelas 1 kalau nggak salah, dan aku tes anakku. Aku tes anakku pakai yang buku kelas 1 itu. That was it. Ya, udah lama, mungkin dulu tahun 90-an. Ya, tahun 90-an aku ingat teman-temanku itu sering ke rumahku minta bantuan ngerjain PR mereka. Nah, itu kurikulum nasional kan untuk pelajaran bahasa Inggris kan. And a lot of mistakes, banyak yang salah. Tapi ya kurang tahu ya. Hopefully now it's a lot better. Ya, sekarang memang ada yang masih buku dari mungkin guru-guru lokal yang bikin, tapi itu juga suka banyak salah. Tapi kalau yang buku dari import, ya kebanyakan pasti betul. Kalau yang dari memang buku bahasa Inggris yang sudah kurikulum misalnya ikut Cambridge atau ikut yang CFR level gitu kan. Oke, satu pertanyaan lagi nih Cak Dev. Ini sekarang bahasa daerah ya, sebelum kita menutup sesinya Cak Dev. Kayak untuk pertanyaan beberapa yang di kolom chat ini kayaknya sudah ya. Pertanyaan yang homeschooling sudah dijawab juga kok tadi. Nah, ini saya punya pertanyaan. Menurut Cak Dev, pendidikan bahasa daerah di sekolah gimana? Nah, ini kan bahasa Jawa. Menurut Cak Dev, pelajaran bahasa daerah itu perlu diwajibkan nggak di sekolah? Pertanyaan ini ya. Menurut Cak Dev, sebagai orang asing tapi bisa menguasai bahasa daerah, sementara kita di sini, aku kan lihat anak-anakku sekolah di sini, kalau pelajaran bahasa Jawa tuh pelajaran yang buat mereka paling susah dibanding
Inggris mau belajar bahasa Inggris kan. Dan mungkin masalahnya ini ya, kebanyakan materi kalau di Jawa di sekolah di Surabaya setahuku ya, itu ngajarin yang bahasa halus, ya kan? Ya. Dan itu apalagi di Surabaya jarang sekali kan. Aku sendiri nggak bisa bahasa halus. Sekarang pingin belajar ya. Tapi aku paham sih anak-anak yang ada beberapa yang mungkin di rumah nggak bisa bahasa Jawa, dan mereka nggak diajarin Surabayahan, tapi diajarin bahasa halusnya yang kebanyakan dipakai di Jogja, di Solo, seperti itu ya. So mungkin nggak terlalu berguna buat setiap murid, tapi kalau itu buat orang Jawa itu masuk akal sekali menurutku ya. Kalau aku malah agak sedih kalau kebanyakan anak-anak kecil sekarang di Surabaya itu nggak bisa bahasa halus, bisa boyoan. Kalau buat mereka bagus sekali di sekolah bisa belajar bahasa daerah, bahasa halus ya, bahasa daerah. Tapi aku perhatikan itu kayaknya nggak tertarik juga. Banyak yang ngafal ya, dan nggak belajar conversation setahuku. Jadi mungkin mereka cuma ngapalin apa ya? Aku juga ngapal anak-anak kewan. Ya betul. Wait-waitan ya. Aku belajar loh itu. Iya. Aku nggak tahu, tapi aku tahu bahasa Jawa. Iya, saya lihat kayak kadang Cak Dev tahu bahasa Jawa, jadi justru bingung bahasa Inggrisnya apa. Tapi ya berarti kadang saya lihat juga, maksudnya kalau kita nggak ajarin bahasa daerah, takutnya kan bahasa daerah semakin punah. Cuman kalau dia ajarin gitu. Memang kalau itu bahasa daerah seperti bahasa Jawa, susahnya apa? Karena bahasa Jawa itu banyak macam, banyak tingkat kan, jadi kita ngajarin cuma sedikit aja dan sering itu nggak terlalu berguna. Kayak contohnya kita ngajarin aksara Jawa, ya kan? Itu dipakai. Ya, mereka keluar dari sekolah nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi aku paham ya, saya sekali kalau tapi gimana caranya yang menarik ya digunakan di luar sekolah. Aku juga udah belajar apa Hono Coroko ya. Soalnya tapi aku soalnya ya ini maksudnya kalau apresiasinya tetap memang itu diharapkan ada. Nah, kita kan dari Kompas Publishing juga bisa sediakan gitu kan. Online learning juga kan, bukan hanya cuma kalau mungkin lebih kita nggak dikejar nggak dikejar sama kurikulum. Kadang kan satu buku sih habis tuh kalau di sekolah. Tapi kalau kayak ala Cak Dev kayak homeschooling disesuaikan dengan kemampuan ya, dengan tahapan yang ada. Aku ada satu pertanyaan sih tentang ngajar pelajaran bahasa daerah di sekolah. Apakah itu membantu murid-murid untuk meneruskan adanya bahasa itu? Aku nggak yakin. Does that actually help that language to not die? Does it actually help? Atau mungkin efeknya sebaliknya? Karena banyak yang paling nggak suka bahasa daerah di sekolah. Malah anaknya bisa pikir, wah aku berharap itu punah itu bahasanya. Itu Anyway. Harapannya sih begitu ya, kalau misalnya memang harapannya memang supaya anak-anak masih tahu minimal teori. Anak sih biasanya conversation untuk bahasa Surabaya yang biasa kan mereka tahu, cuman untuk teorinya aja nggak tahu. Jadi diharapkan bisa ya, mungkin dari misalnya satu kelas 30 murid yang bisa banget mungkin cuma 3, sisanya cuman yang penting nilainya lumayan gitu aja. Itu pun juga kadang dibantu kok sama ini, dibantu sama gurunya. Ini ada tanggapan, I think it depends on the area. In Bogor, the students are very keen on learning the local language, but I guess Sunda Pride, ya, it depends. Kalau bahasa Sunda mungkin ada yang berusaha. Itu maksudnya Tarita, mereka ini semangat belajar bahasa sekolah. Ya, coba Tarita. Itu luar biasa ya kalau memang seperti itu. Yes, it is. It's true. To the area, they're very keen on learning the language and they're very happy about it. Okay, that's not just the teachers
speaking there ya. Ya, kecuali kalau dia memang waktu nanti di kuliahnya mengambil jurusan spesifik ya bahasa daerah, itu mungkin akan dapat membantu dia ketika dia kuliah nanti. Jadi tergantung dia nanti di kuliahnya akan mengambil jurusan apa gitu. Kalau misalkan memang dia mengambil jurusan bahasa daerah, itu akan sangat membantu. Itu khusus khusus Jawa Barat berarti ya, area Jawa Barat itu. Iya sih rata-rata mungkin Bogor, Bandung, murid-muridnya, tapi apakah mungkin itu juga gara-gara pemakaian kali ya di daerah situ kan, mereka tuh seneng banget pakai bahasa daerahnya. Ada tulisannya juga nggak, Mbak? Oh, enggak sih, kalau tulisan enggak ya, itu enggak kayak Jawa ya, mungkin di situ juga plusnya ya, soalnya kita kan mungkin juga Kalistung itu baca tulis itu kayaknya memang udah saja kurang kita. Berarti jadi memang tulisannya biasa kan, maksudnya alfabet biasa. Ya, Latin alfabet iya. Beda dengan yang bahasa Jawa. Memang mereka disuruh nulis sih. Anak. Ya, soalnya kita aja kadang-kadang bahasa Indonesia aja ya banyak adults juga mereka kayak basic things kayak capitalization aja enggak ya, apalagi kalau pakai aksara ya itu udah lebih. Oke, terima kasih Mbak Tarita. Oke, thank you Cak Dev, terima kasih ya buat waktu. Same. Yes. Cak Dev, boleh nggak penutupannya pakai bahasa Jawa ya nanti ya? Oh, halus loh. Kak mari-mari ya. Closing statementnya pakai bahasa Jawa ya. Saya senang loh dengarnya. Kasih nasihat. Oke, mungkin sebelum penutupan kita semua foto dulu ya. Nanti kita akan masuk ke sesi Pak Jul. Ini Pak Jul juga sudah hadir, Pak Jul Fikri. Kita akan say goodbye dulu sama Cak Dev, tapi sebelum itu kita foto dulu bersama. Silakan dinyalakan kameranya, bisa kelihatan wajah-wajahnya, dan kita akan mulai lagi di sesi berikutnya. Oke, silakan dinyalain dulu nih. Ya, sebentar ya, semuanya senyum. Udah siap ya? Ayo, jangan sampai ketutupan. Semua dibuka ya. Baik, sudah siap semua? Oke, 1, 2. Hitung sampai 5 dulu, Miss. Belum kebuka semua. Ya, sampai 5 ya, semuanya senyum. 1, 2, 3, 4, 5, sip. Ya, halaman 1 loh. Ya, sebentar. Bentar dulu. Ini yang nanti. Baik, aku melok halaman sih Jawa loro. Dua-duanya. Oh, aku kudu Indo berarti. Aku tuh ngerti loh, kalau aku ngerti, cuma kalau mau susah. Terus suamiku bilang, kamu ngomong malah tambah lucu. Suamiku ya orang sini. Gitu. Cuman ya dia yang lancar, aku tidak bisa. Oke, yang kedua nih ya, 5 lagi ya. 1, gaya bebas deh. 1, 2, 3, 4, 5, gaya bebas. Cheers. Oke, sip. Nah, Cak Dev senyumnya mantap. Oke. Nah ini penutupan, mungkin ada motivasi buat kita guru-guru. Kayaknya Angga tadi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Susah nih. Gak apa-apa. Oke, silakan. Berguru ya, kising sa Indonesia ini arek-arek tekan dia ya karo ya. Tapi ngene. Apa meneh nek guru, ayo kabeh kudu semangat dhisik. Ojo ndelok murid-muride, nek kamu gak semangat kapan muridmu ndelok semangat ya. Jadi belajar. Nek kamu gak seneng belajar bahasa Inggris, kapan murid-muridmu seneng ya kan. Dia belajar kok manfaatnya wah kere iso apa jenenge nonton film Hollywood gak teks ya kan ya kabare saiki kan biyen aku nonton mek ngene mbok woco ae nek pinter bahasa Inggris gak kan
Jadi semangat belajar bahasa Inggris tapi ya ini guyon ya, tapi ojo terlalu semangat rek. Nek aku pinter bahasa Inggris, aku gak payu nang kene. Guyon. Guys, tak prank. Guys, tak prank nek aku pinter bahasa Inggris. Oh ya itu manfaat bisa bahasa Inggris juga ya. Guys, tak. Yes. Okay, so good luck everyone. And if you ever meet me, wherever that might be, practice your English. Ben aku ya gak lali. Iya. Terima kasih Cak Dev buat waktunya dan partisipasi. Sukses for God bless you guys. Salam buat keluarga. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Baik, masih semangat ya semuanya ya. Kita masih ada satu materi lagi nih tentang guru di era Society 5.0. Ada satu nih tadi yang baru hadir, Mbak Nana Patmo. Halo Mbak Nana. Halo, maaf baru bisa gabung. Saya urus klien. Itu juga penting tadi karena ada telepon masuk rapat lagi. Iya. Oh. Thank you. Terima kasih. Ini Mbak Nana akan membuat materi untuk kita supaya kita bisa mengajarkan karakter intelektual kepada si sendiri dulu ya, harus mulai ya. Harus punya dulu. Karena ini bukan teori. Karena karakter intelektual itu bukan teori tetapi sesuatu yang harus didankan dan namanya membangun karakter itu dengan ini dengan praktek kita sehari-hari. Sekedar kita masak selalu kemudian bagaimana urutannya itu saja sudah mengajarkan anak bagaimana menggunakan intelektualitasnya, mana yang duluan, masuk akalnya bagaimana. Habis ini proses itu proses berpikir itu gitu loh. Ya, baik. Nanti jangan dibongkar dulu semuanya. Nanti kita tunggu tanggal lainnya. Thank you ya buat kehadirannya. Silakan beraktivitas kembali sambil mendengarkan. Oke. Baik, kita akan masuk ke pemateri kedua bersama Fikri. Halo Pak Jul, apa kabar? Kabar baik, halo Pak Bu Femi, Pak Angga, Bapak Ibu semua. Semuanya ya, salam kenal. Ya, selamat datang Pak Jul. Ini orang penting nih. Orang penting. Ini tapi semua manusia itu penting. Ya, materinya bisa sangat bermanfaat bagi kita ya, insya Allah. Iya. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi Pak Zulfikri Anas ini Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Kementerian sehari-harinya juga selalu training guru-guru sampai ke seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya, sampai pelosok-pelosok ya Pak ya. Oke. Nah, saya perlu tampilkan slide dulu atau gimana Pak Jul mau mulai? Tadi seperti tadi dialog itu ya. Dialog saja ya. Iya, ini kan udah para pendidik semua. Jadi selamat sore Bapak Ibu para pendidik semua. Salam kenal gitu ya. Ya, saya serahkan ke Bu Femi seperti apa formatnya. Itu ya. Baik. Mungkin lebih banyak jadi ya. Boleh. Dan mungkin sebelum dialog saya akan share untuk ini saja supaya nanti saya bagikan ini ya ke rekan-rekan yang hadir supaya bisa baca sama-sama. Ini hanya slide yang kami buat, tapi kurang lebih sudah akan membawakan materi yang fungsinya seperti ini. Jadi edukator versi sosio, karena kita di era Society 5.0 ya, tadi sudah kita jelaskan kenapa kita harus berkolaborasi antara manusia dan tech. Apa saja yang harus disiapkan, ini juga sudah ada beberapa poin-poin, saya hanya sebutkan poin besarnya saja ya, nanti Pak Zul yang lebih jelaskan. Kita menguasai teknologi, yang kedua literasi digital, kreativitas dan inovasi, keterampilan kolaborasi, pendidikan inklusif, keterampilan abad 21. Nah, mungkin nanti ada yang mau tanya, ya silakan mulai sekarang boleh ya, kasih pertanyaan di kolom chat, jadi kita bisa langsung bertanya dengan. Ayo coba
Yan. Oh. Dono. Pada habis.